Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai CSS, di mana course ini menggunakan website dari ProGet. Apa itu CSS? CSS digunakan untuk mendesain situs web. Dengan CSS, Anda dapat mengubah hal-hal seperti warna, ukuran, dan spasi pada elemen HTML. Gambar di bagian kiri hanya terdiri dari HTML saja. Dan dengan menerapkan CSS, Anda dapat menentukan style seperti tata letak sesuai contoh yang ditampilkan pada sisi kanan. Nah, bagian kanan ini sudah menerapkan CSS, di mana tampilannya lebih menarik, tata letaknya lebih teratur. Karena di sini kita sudah menerapkan CSS. Lalu bagaimana cara kerja CSS? CSS ditulis dalam file terpisah dari HTML, namun bisa juga digabungkan ke dalam tag head. Anda dapat menerapkan CSS ke halaman HTML dengan menentukan di mana, apa, dan bagaimana Anda ingin mengubahnya. Pada contoh di bawah, CSS diterapkan ke dalam elemen H1. Pada contoh di bawah, CSS diterapkan ke dalam elemen H1, di mana dan warnanya atau apa diubah menjadi warna merah. Nah, itu bagaimana? Elemen HTML yang ditargetkan disebut sebagai selector. Di sini kita terdapat dua file, yaitu file index yang merupakan file HTML dan file CSS dengan nama stylesheet.css. Di index terdapat tulisan H1 dengan tulisan ProGet. Nah, di sini di bagian CSS, nah di mana dalam kurung elemen H1. Nah, di sini selektornya yang kita gunakan adalah H1, di mana dalam kurung kurawal elemennya adalah berwarna atau color red. Nah, previewnya itu di sebelah kanan. Tulisan H1 atau heading 1 dengan warna red. Lalu warna. Mari kita pelajari properti color atau warna. Di CSS, warna ditentukan oleh nilai heksadesimal seperti color crash FF0000. Anda tidak perlu menghafal nilai heksadesimal warna tersebut karena dapat mencari secara online ya. Misalnya mencari heksadesimal warna hitam, warna putih, biru, kuning, orange, dan sebagainya. Di bagian kiri, file index HTML di sini terdapat H1. Heading 1 tulisannya adalah H1 dan paragraf P di sini adalah P atau paragraf. Lalu di bagian file CSS H1 colornya _2 crash FF0000. Nah, di sini menetapkan warna merah untuk H1. Lalu untuk bagian tag P-nya, colornya yaitu 0000FF, menetapkan warna biru. Hasilnya kita bisa lihat pada bagian kanan ini. Untuk heading 1 warna merah dan untuk paragraf berwarna biru. Sintaks CSS. Ada beberapa hal yang harus diingat saat menulis CSS. Seperti HTML, Anda harus selalu mengindentasi kode CSS seperti gambar di bawah. Selain itu, perhatikan bahwa Anda harus menambahkan titik 2 di akhir properti CSS dan titik koma di akhir baris. Di sini kita bisa lihat mengenai indentasi. Untuk elemen bersarang, praktik yang baik adalah mensejajarkan kode dengan indentasi.
Meskipun tidak diperlukan, indentasi dapat memudahkan Anda untuk melihat hubungan induk dan anak, terutama pada saat kode Anda sudah mulai banyak dan rumit. Untuk membuat indentasi, tekan tombol Tab di awal baris. Nah, di sini contohnya UL, tag UL. Nah, di dalam tag UL ada tag LI. Nah, tulisan untuk LI itu kita tab untuk membuat indentasi. Nah, sementara yang tanpa indentasi sebelah kanan ini bisa kita lihat UL, LI tulisannya itu tidak rapi ya, berbeda dengan yang menggunakan indentasi, tulisannya lebih rapi. Oke, kita balik lagi ke sintaks CSS tadi. Dimana di sini penulisannya untuk selektor H1 kurung awal diindentasi atau di tab color titik 2. Setelah properti itu menggunakan titik 2, lalu nilainya. Di sini kita menggunakan color crash FF0000 dan jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Untuk memberi komentar pada CSS itu kita menggunakan slash bintang, lalu isian komentar dan diakhiri dengan bintang slash. Di sini tag H1, di sini selektor H1 kurung awal, tentukan warna untuk karakter. Di sini kita update komentar di CSS dengan slash bintang dan ditutup dengan bintang slash. Nah, komentar itu akan diabaikan, tidak akan ditampilkan pada halaman web kita. Dan selanjutnya ukuran font. Ukuran font Anda dapat ditetapkan dengan properti font size. Satuan umum untuk menentukan font size adalah pixel ya. Untuk ukuran itu kita menggunakan pixel. Di sini contohnya di indeks H1 sama dengan H1 ini adalah H1. Lalu untuk paragraf P ini adalah P atau paragraf ya. Di sini bagian CSS-nya H1, color-nya di sini kita atur. Color ini properti di mana value-nya itu adalah FF0000 dan font size-nya. Kita boleh menambahkan lebih dari satu properti dalam satu selektor. Dan tetap diakhiri dengan titik koma untuk tiap propertinya. Di sini font size titik 2 10 pixel. Dan jangan lupa ya untuk ukurannya. Lalu untuk paragraf kita atur warna, masih warna yang sama dan font size-nya yaitu 40 pixel. Nah, di sini ukuran kita bisa lihat untuk H1 dan untuk pixel 40 pixel perbedaan ukurannya. Itu merupakan membuat font size di CSS. Lalu ada lagi jenis font atau disebut juga dengan font family. Dengan properti font family, Anda dapat menentukan jenis font. Anda dapat melakukan ini dengan menetapkan font strip family titik 2, propertinya font family, lalu nama fontnya. Jika nama font berisi spasi, Anda harus mengapitnya dengan tanda petik ganda. Sini contohnya kita menggunakan H1, kita menggunakan font family serif. Lalu untuk paragraf kita menggunakan font family Havener Next. Nah, terdiri dari lebih dari satu kata, itu kita update dengan tanda kutip. Untuk hasilnya kita bisa lihat di bagian preview sebelah kanan. Sini kita bisa lihat Hello World yang di atas dengan Hello World yang di bawah itu fontnya berbeda. Yang di atas menggunakan serif, sementara yang di bawah menggunakan Havener.
Nah, tulisannya sudah kembali normal ya. Di sini di atasnya H1 dan di bawah ini adalah paragraf. Aneka ragam font. Saat menetapkan properti font pemilih, Anda dapat menentukan berbagai jenis font seperti serif dan sans serif. Anda tidak perlu mengingat nama font karena Anda bisa mencarinya secara online ya. Ada Arial, ada macam-macam, ada Calibri jenis font pemilih. Selanjutnya kita masuk ke materi warna latar belakang atau properti yang digunakan itu adalah background color. Background color memungkinkan Anda untuk mengubah warna latar belakang. Anda dapat menetapkan warna latar belakang seperti menetapkan properti color. Selain itu, jika huruf yang sama memanjang seperti crash D, ini dapat disingkat menjadi crash triple D. Di sini kita bisa lihat style yang itu untuk H1, heading 1 itu backgroundnya crash D-nya sebanyak 6 kali atau bisa disingkat menjadi crash triple D. Lalu untuk paragraf itu background colornya yaitu crash FF D800. Nah, di sini kita bisa lihat background untuk H1 itu abu-abu dan untuk paragraf itu kuning. Selanjutnya kita juga bisa mengatur lebar dan tinggi atau height dan width. Untuk mengubah lebar dan tinggi elemen, gunakan properti width atau lebar dan properti height untuk tinggi. Untuk kedua elemen ini dapat ditentukan dengan pixel, sama seperti font size menggunakan pixel. Di bagian sini heading 1 itu lebarnya atau width-nya kita atur 500 pixel. Sementara untuk tingginya itu 80 pixel atau height. Dan background-nya kita atur dengan warna crash 9D E8 EA atau bilangan heksanya. Dan selanjutnya kita memasukkan image gambar. Nah, image-nya itu lebarnya 500 pixel dan tingginya 200 pixel. Sini kita akan mencontohkan membuat tampilan. Kita simpan dengan nama latihan 16 CSS. Bagian ini kita akan memisahkan antara file CSS dengan file HTML. Dimana kita buat file baru dengan nama stylesheet.css. Untuk codingan CSS akan kita buat di file stylesheet.css. Lalu untuk memanggil CSS-nya kita menggunakan link file stylesheet type text/css, lalu nama filenya. Karena ini stylesheet-nya masih dalam folder yang sama, yaitu di dalam folder web file stylesheet-nya. Jadi kita langsung saja tulis nama filenya stylesheet.css. Di sini kita akan menuliskan sebuah heading Hello World dan tulisan paragraf. This is paragraph. Lalu kita masukkan sebuah image. Image-nya ini dengan nama font PNG.
Filenya bisa kita download ya, dan kita simpan di dalam folder web. Nah, ini filenya, file town.png. Gambar ini yang akan kita masukkan nanti ke dalam halaman web. Lalu, untuk CSS-nya kita bisa beralih ke file ini, stylesheet.css, di mana selektor yang kita gunakan di sini adalah H1. H1 itu dengan kita bisa mengatur misalnya font family-nya itu misalnya sans serif. Lalu kita bisa mengatur background color-nya like gray atau dalam bentuk bilangan heksa boleh juga. Lalu kita bisa mengatur tingginya berapa, lebarnya kita bisa ngatur lebarnya misalnya 250 pixel dan tingginya height-nya itu misalnya 10 pixel. Kita simpan, kita coba jalankan dulu. Nah, di sini untuk hello world-nya itu kita atur tadi lebarnya 250 pixel dan tingginya 100 pixel. Bisa kita kecilkan lagi. Tingginya misalnya 50 pixel. Nah, di sini ukurannya sudah diperkecil ya. Dan untuk paragraf bisa kita atur P dengan background color blue. Lalu width-nya kita atur 500 pixel dan height-nya itu 100 pixel. Kita simpan, kita open in browser. Nah, di sini sudah diatur ya untuk background-nya. Lalu untuk gambar ini kita bisa atur apakah kita mau membuat ukurannya lebih besar atau lebih kecil lagi. Selanjutnya kita bisa mengatur ukuran gambar ini, misalnya kita mau memperlebar. Nah, gambar itu kita gunakan image. Jadi, untuk stylenya adalah image. Kita mau mengatur lebarnya, width-nya misalnya 1500. Dan untuk height-nya misalnya kita atur 750. Jangan lupa ukurannya dalam bentuk pixel. Kita simpan, kita open in browser. Untuk file HTML-nya open in browser. Nah, di sini gambarnya sudah lebih besar ya ukurannya. Di sini kita mengatur dari style CSS-nya. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelas, menerapkan CSS ke elemen tertentu. Jadi, jika ada beberapa elemen LI di code Anda, menerapkan CSS seperti gambar di bawah akan mengubah semua elemen LI menjadi merah. Jadi, bagaimana cara mengubah hanya satu elemen LI? Nah, di sini, kalau di sini kita atur semua sebuah elemen LI dengan color red, maka semua elemen LI yang ada menggunakan LI itu akan berwarna merah. Nah, bagaimana jika kita hanya mengubah salah satu elemen saja? Nah, kita menggunakan kelas untuk elemen mana yang akan kita ubah. Di sini kita memberi label pada tag.
Anda dapat melakukannya dengan memberi label pada elemen yang ditargetkan dengan menggunakan atribut kelas. Jadi, kita akan untuk membedakannya itu kita memberikan label di sini di mana kita menggunakan atribut kelas untuk tag yang ingin kita buatkan CSS-nya. Dengan menambahkan kelas ke dalam tag HTML, Anda dapat menerapkan CSS yang berbeda ke setiap elemen saat menerapkan CSS ke kelas selector. Perhatikan bahwa titik diperlukan di depan nama kelas. Jadi, kalau kita menggunakan kelas nih di dalam sebuah tag, nah misalnya di sini li kelas sama dengan select. Nah, nama kelasnya itu select. Nah, di dalam file CSS kita, untuk nama kelas yang kita buat tadi, kita harus menerapkan di depannya itu ada tanda titik. Jadi titik select. Nah, berbeda dengan teks seperti H1 body itu sudah ada tag bawaan, yaitu merupakan tag bawaan ya. Sementara di sini untuk kelas yang kita buat, kita memerlukan tanda titik di awal nama kelas. Nah, di sini untuk kelas select kita atur color sama dengan red. Nah, yang memiliki kelas select adalah hanya li ini. Jadi, yang berwarna merah hanya untuk kelas yang bernama kelas select. Di sini di mana yang memiliki kelas dengan nama select itu adalah tulisan HTML. Sementara PHP dan Ruby dia tidak memiliki nama kelas. Lalu menerapkan CSS ke beberapa tag. Menerapkan CSS ke beberapa tag. Jadi, CSS yang kita buat bisa kita terapkan ke beberapa tag, tidak hanya untuk satu tag saja ya. Misalnya di sini kita mau menerapkan di bagian sini, untuk li yang pertama kita menamakan kelasnya juga select. Lalu untuk li yang kedua kelasnya juga kita namakan select. Nah, dia tetap merujuk ke style CSS yang select yang kita buat. Semua elemen dengan kelas select diberi CSS yang sama. Jadi nama kelasnya sama nih. Yang pertama HTML, tulisan HTML dan PHP. Maka dia akan menggunakan CSS select ini. Nah, di sini bisa kita lihat HTML dan PHP itu CSS-nya sama yang diterapkan. Sementara Ruby, di sini Ruby tidak ada kelasnya ya. Jadi dia masih menggunakan default. Sintaks untuk kelas. Seperti disebutkan sebelumnya, nama selektor kelas selalu dimulai dengan titik di depannya. Jika Anda lupa memberikan titik, CSS tidak akan diterapkan. Perhatikan bahwa selektor kelas dimulai dengan titik, tetapi tag tidak demikian. Sebuah tag itu tidak memerlukan titik di awal, berbeda dengan selektor. Sebuah kelas, selektor kelas membutuhkan titik di bagian awalnya. li ini dia tag bawaan ya, sementara select ini adalah kelas yang kita buat, jadi kita memerlukan tanda titik di awal. Kalau untuk tag itu tidak memerlukan titik di awal. Misalnya di sini kita akan membuat tulisan di mana terdiri dari UL dan LI. Misalnya kita mau membuat tulisan nama kota, misalnya Pekanbaru, lalu Dumai, lalu Duri. Kita simpan. Lalu di bagian CSS
Lalu kita buat L ini dengan nama kelas, misalnya nama kelasnya selected. Jadi di sini select ini adalah sebuah kelas yang baru kita buat, jadi kita memerlukan titik di depannya. Berbeda dengan tag, tidak ada titik di depannya ya. Titik select. Lalu kita mau mengganti, mau membuat warna. Oke, kita simpan, kita coba jalankan. Nah, untuk pekan baru itu berwarna cian ya. Kita ganti saja CSS-nya FF0000. Oke, kita simpan, kita refresh. Oke, tulisannya berwarna merah. Kita mau menerapkan nih tulisannya untuk Dumai. Kita tinggal menggunakan nama kelas di bagian tulisan Dumai, yaitu tulisannya select. Kita simpan, lalu kita coba refresh. Nah, Dumai sudah berganti tulisannya menjadi warna merah. Oke, sekian video tutorial kali ini mengenai CSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.